welcome to Winsight. So, topik kali ini akan membahas wabah besar yang pernah terjadi di dunia. And before I start to inform you about this topic, aku mau disclaimer dulu ke kalian seperti biasanya, bahwa setiap informasi yang akan aku infokan ke kalian atau segala apapun yang akan aku sharekan ke kalian ini merupakan hasil dari research aku di internet. Dan apabila kalian ada komentar, ideas, or anything, kalian bisa banget tulis di kolom komentar. And I also need your support dengan subscribe, like, and also comment my video. Happy watching! The Black Death atau Black Death dan juga sering disebut dengan wabah hitam ini terjadi di awal abad ke-14. Wabah ini menewaskan sekiranya 2/3 populasi di Eropa. Jadi nama Black Death ini atau The Black Death ini pertama kali disebutkan oleh seorang sejarawan Inggris yang bernama Elizabeth Penrose. Seorang tokoh bernama Karl Kruszelnicki dalam artikelnya yang berjudul The Black Death melaporkan bahwa awal mula dari wabah ini itu berasal dari provinsi Hubei, China pada tahun 1334. Jadi beliau juga menjelaskan nih bahwa penyakit atau wabah ini itu menyebar ke Eropa melalui jalur perdagangan. Jadi saat itu tuh orang-orang Mongol melewati jalur perdagangan itu dan juga melakukan perdagangan itu, dan di situ juga penyakit atau wabah ini mulai menular. Jadi ceritanya ini berawal dari kota Kaffa. Jadi kota Kaffa ini merupakan salah satu kota perdagangan di Eropa Timur. Jadi di kota Kaffa ini yang pastinya banyak banget aktivitas-aktivitas perdagangan. Selain itu karena ini merupakan kota atau salah satu tempat untuk melakukan aktivitas perdagangan juga, maka kota Kaffa ini dibangun dengan tembok-tembok yang kokoh. Jadi untuk menjaga tempat ini supaya tetap aman, karena ya namanya juga kota perdagangan dunia ya, salah satu kota perdagangan dunia. Jadi tembok-temboknya itu tuh harus dibangun dengan kokoh gitu. Jadi terkenal juga dengan tembok yang kokoh. Nah, pada tahun 1345 Mongol atau pasukan Mongol ini mulai menyerang Kaffa atau kota Kaffa ini. Jadi pada tahun 1345 kota Kaffa ini mulai diserang oleh pasukan Mongol, tapi pasukan Mongol ini kalah sama kota Kaffa. Karena kalah di awal nih, akhirnya pasukan Mongol ini merubah strategi mereka untuk menyerang kota Kaffa atau Kaffa ini. Jadi pasukan Mongol ini menyerang kota Kaffa dan ingin membuat masyarakat kota Kaffa ini atau Kaffa ini menyerah kepada mereka. Jadi mereka mengubah strategi-strateginya yang kedua, tapi gagal. Pasukan Mongol ini pengen bikin sengsara para penduduk Kaffa, tapi justru mereka yang jadi sengsara ceritanya. Dan pengepungan Kaffa ini tidak membuat penduduk Kaffa ini jadi menyerah dan berhenti untuk berdagang. Jadi mereka tetap berdagang. Jadi tentara Mongol ini nggak tahu, atau pasukan Mongol ini nggak tahu kalau Kaffa ini punya pelabuhan yang menjadi tempat perdagangan atau tempat beraktivitas. Seperti yang aku bilang sebelumnya, malah justru pasukan Mongol lah yang jadinya terlihat sengsara. Jadi kondisi dari pasukan Mongol ini terlihat lebih kasihan dan lebih dramatis daripada penduduk kota Kaffa yang ternyata sebaliknya. Jadi kayak mereka berekspek kalau nih penduduk kota Kaffa ini harus menyerah ke kita, harus jadi bertekuk lutut dan lain-lain, tapi justru enggak, justru kenyataannya sebaliknya. Jadi pada saat itu tentara Mongol ini malah justru terserang penyakit yang aneh. Jadi mungkin saat mereka mengepung kota Kaffa atau mengepung Kaffa itu, mereka itu berada di tempat yang ya kumuh, menjijikan, yang ya keadaan kondisi kesehatannya itu sangat kurang, dan pastinya itu ya bersatu dengan hewan-hewan lainnya yang kotor, yang penuh dengan debu, bakteri, dan lain-lain. Hal ini yang menyebabkan banyak dari pasukan atau orang-orang dari Mongol ini terjangkit penyakit yang aneh-aneh. Dan tabib-tabib besar yang terkenal dari Mongol pun lihat penyakit ini tuh mereka bingung dan gak tahu harus nyembuhin lewat apa. Jadi mereka gak bisa nyembuhin penyakit ini. Selain banyak yang terjangkit, penyakit ini pula menyebabkan banyak orang yang meninggal. Dan meninggalnya itu nggak dalam waktu yang sebulan, 2 bulan, tapi langsung kayak banyak.
Karena Kaffa dan Mongol saat itu ya musuhan, yang pastinya ketika pihak Kaffa ini mendengar berita bahwa banyak nih pasukan atau tentara-tentara Mongol ini mulai berjatuhan dan banyak yang meninggal, terjangkit penyakit, ya pastinya sebagai musuh pasti senang. Dan akhirnya pasukan Mongol ini mundur atau menyerah kepada Kaffa. Eits, tapi jangan senang dulu. Ya, walaupun mereka menyerah, mereka itu tetap ada rasa gue harus bales nih. Mereka seneng kan lihat banyak pasukan yang terjangkit sakit dan juga meninggal. Gue mau bales. Ya namanya musuhan, jangan sekarang ya, zaman dulu ya. Kalau berperang itu kan pasti kan mau balas sana, mau balas sini. Jadi tentara Mongol ini walaupun menyerah, mereka tidak menyerah sepenuhnya. Jadi pada saat mereka menyerah dan mulai meninggalkan Kaffa, mereka ini melemparkan jenazah-jenazah yang terjangkit penyakit aneh ini ke Kaffa. Dan orang-orang atau penduduk Kaffa pun kaget karena jenazahnya dilemparin. Bayangin jenazah yang busuk terus mereka lempar, dan otomatis virus-virus dari penyakit ini pun mulai menular di Kaffa. Jadi seluruh penduduk Kaffa ini semuanya lari karena ya ketakutan, takut ketularan sama penyakit ini. Penduduk Kaffa ini pada melarikan diri. Dan penduduk Kaffa yang melarikan diri ini juga mereka ini nggak sadar. Mereka pakai perahu atau pakai kapal, I don't know. Tapi juga mereka bersama-sama dengan hewan-hewan pengerat yang ya sama-sama ketemu aja. Dan hewan pengerat itu kan yang membawa penyakit, bawa bakteri dan virus. Dan secara nggak sadar juga mereka membawa virus itu di dalam diri mereka. Singkat cerita, setelah mereka melarikan diri, kita langsung ke pelabuhan di Italia. Jadi orang-orang di Italia, pelabuhan Italia ini melihat ada 12 kapal yang datang ke pelabuhan mereka. Mereka kaget karena kok kapalnya itu sepi banget, nggak kayak kapal hantu gitu loh. Selain itu mereka juga mencium bau busuk dari kapal-kapal tersebut. Dan setelah dicek mereka kaget, ternyata banyak jenazah yang tergeletak di dalam kapal itu. Dan ada juga yang masih kesannya tuh masih survive sama penyakit atau dari virus tersebut. Jadi penyakit-penyakit yang mereka alami itu mereka masih survive, tapi mereka tuh sekarat banget lah. Ya walaupun masih ada yang hidup, tapi kondisi mereka ini sangat-sangat sekarat dan bener-bener kayak tinggal berapa persen lagi udah die. Jadi setelah dilihat, jenazah-jenazah tersebut memiliki gejala atau ciri-ciri yang khas, yaitu ujung-ujung kuku kaki, kuku tangan itu mulai menghitam. Terus ada ujung hidungnya itu juga mulai menghitam. Selain itu juga terjadi pembengkakan pada ujung leher, ketiak, dan juga pangkal paha. Kalau dibayang-bayangin tuh penyakit ini tuh serem banget ya. Mulai menghitam, terus mulai bengkak-bengkak semua. Jadi wow. Jadi setelah penyakit ini mulai merebak, bisa disimpulkan bahwa gejala-gejalanya itu ya pastinya ada demam, terus ngilu di alat gerak, terus bengkak, muncul lendir, dan sampai muntah darah. Kabarnya ketika orang itu sudah terjangkit penyakit tersebut atau sudah merasakan gejala-gejala tersebut itu, mereka bisa merasakan gejala itu tuh sampai 3 hari. Entah 3 hari mereka die atau seperti apa, tapi itu tuh selama 3 hari mereka akan merasakan hal tersebut. Mungkin setelah itu baru kayak menghitam, pembengkakan di daerah lainnya, dan bisul-bisul. Tapi itu yang aku jelasin tadi itu merupakan gejala-gejala awal ketika orang-orang itu mulai terjangkit dari penyakit ini. Jadi penyakit ini disebabkan oleh bakteri Yersinia pestis. Bakteri ini berasal dari Asia, jadi ini dibawa oleh tentara-tentara Mongol. Bakteri ini itu dibawa oleh hewan-hewan pengerat seperti kutu, tikus. Terus kalau bakteri ini ada di tikus, kenapa kok bisa nular ke manusia? Ceritanya nih, dulu ini pasukan Mongol kan lagi ya berperang di kapal. Nah, ada tikus-tikus berkutu. Kan tikus pengerat, kutu ada kutunya juga. Nah, itu mereka menyusup ke dalam kapal ceritanya. Dan mereka menyusup, ya pastinya mereka cari tempat, ada di karung, di keranjang, dan lain-lain. Singkat cerita, tikus-tikus ini terjangkit penyakit pes lalu mati. Tikusnya mati, kutunya tidak.
Jadi kutu ini membutuhkan inang atau tempat mereka untuk tetap bisa bertahan hidup. Akhirnya mereka cari-cari, akhirnya menemukan manusia. Nah, kok bisa ada manusianya? Nah, itu kan ada di tikus. Nah, saat itu kutu ini juga berbahaya, bawain penyakit. Jadi ya udah, akhirnya mereka bersarang di tubuh manusia pada saat itu. Jadi mereka bersarang di badannya para pasukan Mongol lewat baju, lewat kantong, lewat lain-lain. Dan ya pastinya karena berperang, menyerang, pasti kan nggak mungkin jauh-jauhan ya, 1 meter nggak mungkin. Pasti deket-deketan nih. Jadinya ya udah, akhirnya saling nular. Dan hal ini menyebabkan ya para pasukan Mongol ini merasakan penyakit juga. Jadi wabah ini itu nggak cuma 1 gelombang terus selesai, ternyata ada 2 gelombang. Jadi gelombang pertama dari wabah ini berakhir pada tahun 1350 atau 1350. Pada abad ke-17 penyakit ini mulai muncul kembali dan orang-orang juga semakin banyak yang terjangkit penyakit ini. Ketika penyakit atau wabah ini mulai merebak kembali di abad ke-17, ya di abad ke-17 ini akhirnya banyak orang-orang yang ditugaskan untuk menangani penyakit ini. Tugas-tugasnya itu ada yang memeriksa orang-orang yang terjangkit penyakit ini, ada yang monitor siapa nih yang kena. Dan yang kedua yaitu memastikan yang terinfeksi ini nggak boleh keluar, jadi diisolasi. Dan selanjutnya yaitu ada petugas pembawa jenazah yang bekerja pada malam hari dan mengambil dengan tongkat yang panjang. Jadi mereka mengambil jenazah itu pakai tongkat panjang karena takut ketularan. Dan petugas yang terakhir adalah plague doctor. Plague doctor ini merupakan dokter yang menangani kasus dari wabah ini. Jadi dokter-dokter ini menggunakan kostum yang terlihat aneh dan menyeramkan, tapi dibalik menyeramkan dan anehnya ini, mereka punya tujuan tertentu, yaitu mencegah penularan dari wabah ini. Jadi kostum mereka ini terlihat seram guys, jadi masyarakat-masyarakat yang ada pada saat itu tuh pada ketakutan sama dokter-dokter ini, karena mereka mikirnya, duh serem banget sih kayak malaikat maut, jadi mereka disebut dengan malaikat maut. Jadi masyarakat tuh pada nyebut mereka malaikat mau datang, padahal itu dokter. Jadi kenapa mereka serem? Ya karena seperti yang kalian lihat, mereka memakai topeng yang sebagai maskernya juga. Topeng ini berbentuk seperti paruh, dan paruh ini itu berisikan rempah-rempah. Tujuannya untuk menetralisir udara dan juga menetralisir bau busuk. Selain itu, mereka juga memakai tongkat, dan yang pastinya kita bisa tebak lah tongkat ini untuk mencegah adanya kontak fisik antara dokter dan juga pasien. Mungkin karena mereka seram, jadinya masyarakat ini pada menjauhi mereka dan mengucilkan mereka. Namun fakta dibalik itu, karena wabah ini tuh sangat menyeramkan dan sangat berbahaya, akhirnya plague doctor atau dokter-dokter ini itu diberikan hak istimewa untuk melakukan praktek kepada seluruh pasien. Selain itu, wabah ini juga mengubah struktur sosial dari bangsa Eropa. Jadi nggak cuma masalah penyakit atau kesehatan aja yang terjadi. Jadi permasalahan sosial pun juga terjadi, seperti adanya pemburuan dan juga pembunuhan. Jadi sekian informasi yang aku sudah berikan ke kalian mengenai the Black Death atau wabah hitam ini. So if you have any ideas atau suggestion, kalian bisa banget tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like and subscribe my YouTube channel. Dan aku berharap informasi yang aku berikan kalian ini sangat berguna dan dapat mengedukasi kalian semua.